Teknologi yang semakin canggih telah membawa perubahan terhadap generasi milenial di seluruh permukaan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ialah karena pisau bermata dua dapat memberi nilai positif dan nilai negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya dapat menjadi media pembentukan karakter terpuji atau menerima, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau khususnya di kalangan generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras serta narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan adanya ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikah gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin hadirin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Untuk itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Generasi Milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Sad ayat 29 sebagai berikut. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Allah
Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kata yang terbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap perilaku dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tidak dapat menghentikan laju internet booming, maka sebagai konsekuensinya kita harus mendirikan fondasi keimanan yang kokoh dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan mampu menumbangkan pohon yang memiliki akar penghujung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menuju sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan sangat dirasakan pada saat pandemi yang berdampak pada meningkatnya dekadensi moral generasi muda. Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2023 lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai hingga 582 kasus. Yang awalnya hanya 209 kasus, kini menjadi 791 kasus. Dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta
hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Profesor Dr. Muhammad Tulaisyah dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang baik bagi manusia. Beliau mengajarkan akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Amalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu, kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Kau yang mengaku cinta kepada Nabi-Mu, yang mengaku merindu Nabi-Mu, jika kau benar-benar cinta itu kepada Muhammad Nabi-Mu, tidak tak diperintahnya jauhilah menghadapi akhlaknya, niscaya kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Hadirin, kita acungi contoh pada program Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat aktif mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin jika Al-Quran sudah menjadi tuntunan kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia birokrat, ia tak akan mengambil uang rakyat. Dari ulayan di atas dapatlah diambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Kedua, untuk mewujudkan generasi yang berkarakter tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali kembali pada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan melatih mekar di taman, merumpaunya dan menawan, mendidik generasi berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. MTQ nasional di Sungai Rumpai, para kafilah pun beraksi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.